Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Mas Bobi, terima kasih. Jadi sebenarnya memang Allah sudah memberikan catatan di dalam Quran surah ayat 26 tersebut itu menjadi acuan kita untuk berpikir sebenarnya. Jadi Allah akan mengabulkan doa, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, kuat sekali imannya, dan juga mengerjakan amal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di titik ini sebenarnya tidak semua orang yang beriman dan beramal soleh doanya langsung dikabulkan, tidak seperti itu. Kadang dikabulkan langsung bisa, kadang butuh waktu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tergantung Allah. Nah, catatan yang orang yang beriman dulu ini sama beramal soleh itu adalah kalaupun dia dikabulkan doanya langsung, apa yang terucap di dalam mulutnya, lisannya, kemudian apa yang terucap setelah doa itu terjadi seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun dari doanya itu. Kalau seorang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu dianggap bertakwa kepada Allah Ta'ala, benar, suatu saat dia berdoa, ini ambil suatu keadaan aja ya, dia berdoa dikabulkan. Nah, pada saat dia dikabulkan, dia mengucap, doa saya ini memang sekedar kewajiban saya sebagai seorang Islam yang harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi saya berdoa, dan kalau saat ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ini hanya bonus. Nah, yang jelas dikabulkan doa ini tidak lebih, malah menambah ujian bagi saya. Nah, seorang yang membicarakan itu di titik itu dia lulus. Di titik itu dia lulus menjawabnya. Kemudian 1 minggu, 2 minggu, dia ngomong nggak dengan yang dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala, oleh orang kepada orang lain, ngomong nggak dia dikabulkan doanya? Kalau dia ngomong berarti ada unsur ujub sama riya. Ada di situ Pak Ustadz ya? Biasanya tetap ada, apalagi ada orang yang nggak ngomong. Iya. Seperti itu. Kecuali dia memberikan omongannya, omongan yang mendidik. Kalau kamu ingin dikabulkan doa, imanmu kuatkan, amal soleh harus kamu kerjakan. Nah, ini beda sudah. Jawaban dia mendukung firman-firman Allah dan hadis Nabi. Jadi seorang yang ingin dikabulkan doanya, salah satunya adalah iman dia kepada Allah Ta'ala kuat, dan dia selalu mengerjakan amal soleh, kebaikan di muka bumi dikerjakan. Nah, itu boleh. Dia lulus lagi kalau dia ditanya seperti itu. Oke, nah berarti gini Pak Ustadz. Jadi ketika ada orang nih nanya nih, wah orang udah bagus nih ekonominya, misalnya dia cerita, iya doa saya dikabul oleh Allah, itu satu, berarti ada rasa ujub. Itu ujub. Nah, yang kedua, ketika orang ini nggak nanya, misalkan ya datang, gimana rumah saya, bagus kan, ini doa saya dikabul nih. Itu lebih parah lagi berarti. Lebih parah daripada cuma ujub. Dia mau ngomongin aja dia sendiri, kan gitu ya. Berarti unsur dakwahnya dia, kan ada juga orang berdalil seperti ini. Kenapa saya bilang bahwa doa saya dikabulkan? Saya tuh pengen menginspirasi bahwa dia tuh harus berdoa juga seperti saya. Ketika dia mungkin berkata bahwa doa saya dikabul, tetap itu bahwa ada niat mungkin mau menginspirasi orang, tetap ada ujungnya Pak Ustadz ya? Menginspirasi orang itu kan di mulut, Mas. Hati itu kan malaikat atid, itu kan nggak bisa ditipu oleh mereka. Iya sih, ujub sih ya. Nah, iya, itu nggak bisa ditipu. Betul, dia menginspirasi agar orang itu dekat sama Allah. Malaikat raqib tahu kok. Dia betul-betul mengajarkan ketakwaan kepada Allah, bukan memaksa Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan. Kan semua paham para malaikat itu seperti itu. Karena dasar-dasarnya sudah sangat jelas. Makanya kalau doa itu bagaimana? Kalaupun mamanya tadi ini kan belum selesai nih, ada orang yang dia imannya cukup bagus, kemudian amal solehnya bagus. Pada saat dia minta lagi belum dikabulkan, minta lagi belum dikabulkan, minta 1 bulan, 1 tahun,
2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dikabulkan, dia tidak pernah ngeluh dengan belum dikabulkan. Itu para malaikat itu sudah tersenyum. Dia tidak mengeluh, dia hanya doa aja. Doa itu diserahin sama Allah. Karena apa? Allah yang maha mengetahui kapan doa itu mau diberikan atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia tahu Allah itu akan memberikan kapan. Jadi dia hanya berdoa aja biasa. Iya. Nah, itulah orang yang tawadu, rendah hati. Dia tidak protes kepada Allah Ta'ala. Bukan, beda lagi dengan orang. Bedanya apa? Orang yang berdoa sepertinya menyuruh Allah, memaksa Allah untuk memberikan agar doanya dia dikabulkan. Kan bedanya. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tahu kalau memang doanya ini dia merasa memang belum dikabulkan. Belum. Doa yang memaksa itu seperti apa contohnya Pak Ustaz? Doa yang memaksa kepada Allah Ta'ala itu umpamanya, ya Allah kabulkan doaku, aku pingin ini nanti aku sedekah, itu kan memaksa. Oh, ada barternya. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, tapi dia membohongi Allah, dia akan bersedekah gitu. Kan lucu itu ya. Ada umpamanya dia memaksa Allah dengan membaca bacaan tertentu yang diyakini itu bisa menjadikan goalnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu memaksa juga sama. Jadi kan dia tidak mengukur dari imannya dan amal solehnya, tidak diukur dari situ. Nah, sekarang Pak Ustaz di media sosial terutama ya Pak Ustaz, banyak banget ulama-ulama tuh yang kita nggak usah sebut itu, tapi rata-rata nih aku masih scroll banyak gitu ya tentang ceramah-ceramah bahwa kamu mau kaya, kamu mau diangkat derajat sama Allah, kamu mau ini, jadi baca zikir ini, baca doa ini, maka kamu pasti akan jadi kaya, maka kamu pasti akan ya dengan zikir ini, itu seperti apa? Ada kata pasti lagi Pak Ustaz. Kalau ada kalimat pasti yang diucapkan oleh orang tersebut, berarti dia menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Dia tahu kapan rezekinya datang, dia tahu persis, termasuk tahu macam-macam. Nah, kalau saya nggak komen yang seperti itu, tapi cobalah sendiri, bisa nggak? Kan gitu satu. Yang kedua adalah, ini gambaran yang paling mudah aja lah ya. Iya. Yang namanya orang berdoa kan dia biasanya bilang pasti dikabulkan. Banyak kok teman-teman pendakwah itu yang dia sakit pasti doa mohon diberi kesembuhan. Tapi malah banyak yang meninggal. Nah ya. Dari mana coba? Kenapa dia meninggal? Padahal masih muda, umur sekitar 40-an tahun masih, yang kelihatannya soleh di mata manusia ada, dan dia yang katanya pasti bisa, pasti dikabulkan, sering ngomong seperti itu, saya sering mendengar, tetapi dia sendiri meninggal. Dari mana? Itu kenapa Pak? Nah, bukan kenapa, karena beliau nggak paham mengukurnya. Kalau beliau itu sudah bercerita, pasti itu dia bermain dirinya Tuhan. Yang pasti itu hanya milik Allah sebenarnya. Kalau kita manusia nggak pasti, nggak pernah pasti. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Namanya orang menikah, ya kan? Orang menikah, mamanya, dia itu maharnya dibacakan surat Ar-Rahman aja bisa cerai dia. Iya. Benar. Lah kenapa? Lah baca kok surat Ar-Rahman malah nakutin. Surat Ar-Rahman itu kan surat untuk kita-kita yang sering berdusta. Lah emang kalau kita baca itu tahu nggak kita itu termasuk berdusta atau apa enggak, itu tahu nggak sebenarnya? Kalau menurut saya seperti saya tuh baca surat Ar-Rahman tuh takut, malah nangis. Kesannya saya yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta. Lah kok dipakai untuk apa maharnya itu? Ya kenapa itu bisa? Ya karena memang seperti itu. Walaupun boleh mahar surat dalam Quran, oh boleh, insya Allah boleh. Tetapi kenapa dia seperti itu? Ya karena ya bisa aja memang mau jago-jagoan aja. Biar kelihatannya Islami, walaupun boleh silahkan.
Kecuali kalau memang dia laki-laki yang dia tidak punya harta sama sekali, Nah, bolehlah saya tunduk, insya Allah saya akan tunduk, saya akan mendengarkan beneran. Tapi kalau dia sendiri itu harta punya, mau apa terusan? Kenyataannya juga pisah, dan banyak yang seperti itu. Teman saya aja nikah di pada saat umroh di depan Ka'bah, pisah 3 bulan. Udah 3 bulan bisa? Iya, 3 bulan pisah langsung. Astagfirullahaladzim. Mau apa? Ya nikahin orang Arab sendiri. Enggak bisa kita yakini bahwa dengan nikah di depan Ka'bah itu langgeng. Enggak bisa. Siapa yang bilang langgeng? Betul. Yang pasti itu milik Allah. Yang bilang langgeng itu kan otaknya manusia itu sendiri. Yang bilang pasti itu kan otaknya dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau dia bilang pasti itu, dia bisa aja tahu, malah matinya dia tahu nanti. Tidak ada yang bisa pasti. Mungkin dia ini kali Pak Ustaz, sesuai pengalaman dia melakukan itu, tiba-tiba doanya dikabul gitu. Boleh pengalaman, tapi saya akan cerita. Di titik pengalaman itu yang dia ceritakan apa? Allah Maha Pengasih, atau sebenarnya dia itu diberikan istijraj oleh Allah Ta'ala. Tidak akan tahu setelah dia itu diberikan oleh Allah Ta'ala, doanya dikabulkan, walaupun dia itu seorang pendakwah, dikabulkan, kemudian dia ngomong ngalor ngidul ngomong, itu kan ujub riya sudah muncul. Dari mana? Waduh. Itu dia sudah kecentang sama hati terus menerus akhirnya. Yang dia omongkan bukan tawaduknya dia kepada Allah Ta'ala, tetapi malah ujubnya dimuncul, nih aku baca ini, nih aku baca ini, baca, dibacain ya belum ada yang dikabulkan, belum tentu kok. Berarti pada dasarnya memang ketika memang Allah mengabulkan itu, kita justru harus waspada ya Pak Ustadz ya. Dalam arti, ya Allah, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, berarti kita bersyukur, kemudian setelah bersyukur berdoa bahwa ya Allah, ini adalah bonus. Karena dari ayat yang tadi Pak Ustadz, Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi ketika orang itu dikabulkan, ada itu seperti menjadi tolak ukur. Wah, kayaknya iman naik nih, gitu Pak Ustadz. Kayaknya iman udah mulai bagus nih. Terus Nah itu kan sudah ada prasangka, ada ujub